Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dalam menjalani kehidupannya, hatinya punya banyak keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan yang aneka macam itu secara garis besar dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, keinginan-keinginan yang bersifat duniawi. Yang kedua, keinginan-keinginan yang bersifat ukhrawi. Dan yang ketiga, keinginan yang bermartabat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh keinginan duniawi: ingin punya rumah bagus, ingin punya kendaraan yang bagus, ingin terkenal, ingin dihargai orang, ingin jadi pejabat, dan lain sebagainya. Contoh keinginan ukhrawi: ingin masuk dalam surga, ingin selamat dari siksa api neraka, ingin masuk surga tanpa hisab, dan lain sebagainya. Contoh keinginan yang bermartabat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ingin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita membahas tentang keinginan hati? Karena keinginan hati itu juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak memandang jasmani-jasmani kamu dan tidak memandang wajah-wajah kamu, tetapi Allah memandang hatimu dan amal-amal perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama kali dinilai oleh Allah, dipandang oleh Allah adalah hatinya. Maka seharusnya lah kita memperhatikan hati kita, termasuk memperhatikan keinginan-keinginan hati kita. Keinginan-keinginan hati kita ini penting dibahas karena bisa jadi kita tidak menyadari bahwa keinginan-keinginan hati kita yang bersifat duniawi sangat kuat sekali dan menenggelamkan keinginan-keinginan hati yang bersifat ukhrawi dan keinginan-keinginan hati yang bermartabat tinggi di sisi Allah. Kalau keadaannya demikian, sangat dikhawatirkan kelak di akhirat dan sangat dikhawatirkan posisinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau memang keadaannya demikian, mari kita upayakan agar keinginan hati yang bersifat ukhrawi lebih kuat, lebih menguasai daripada keinginan-keinginan duniawi. Keinginan-keinginan duniawi silahkan ada, tetapi jangan lebih kuat daripada keinginan ukhrawi. Keinginan-keinginan duniawi harus lebih lemah daripada keinginan-keinginan ukhrawi, sehingga keinginan-keinginan ukhrawi itu mengendalikan daripada keinginan-keinginan duniawi. Kalau keadaannya semacam demikian dan terus-menerus keadaan semacam demikian sampai akhir hayatnya, insya Allah
nanti di akhirat akan mendapatkan keberuntungan. Begitu juga keinginan-keinginan yang bermartabat tinggi di sisi Allah, seperti ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa, keinginan semacam ini lebih kuat daripada keinginan ukhrawi dan keinginan duniawi. Kalau memang keinginan yang bermartabat tinggi di sisi Allah seperti ingin menjadi orang bertakwa lebih kuat daripada keinginan ukhrawi dan keinginan duniawi, dan terus-menerus dijaga hati semacam itu sampai akhir hayat, insya Allah nanti di akhirat akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat bahwa hati kita dinilai oleh Allah, dan Allah mengetahui keadaan hati kita, termasuk keinginan hati kita. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 29, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahuinya. Marilah, khususnya diri saya, kita benahi hati kita sehingga keinginan hati yang bermartabat tinggi di sisi Allah seperti ingin menjadi hamba yang bertakwa lebih kuat daripada keinginan ukhrawi dan keinginan duniawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.